Shalom semuanya. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Nggak terasa kita udah masuki tanggal 1 Desember ya hari ini ya. Yang mana nanti kita akan melewati Natal, lalu tahun baru, lalu Januari lagi. Ya puji Tuhan, saya percaya penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti atas hidup kita. Sampai hari ini kita pun ada, semua karena kemurahan Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak datang sama Tuhan. Amin. Sebelum kita memulai ibadah doa kita, saya undang kita semua untuk bersama-sama bersatu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat malam ini Tuhan, buat kesempatan sekali lagi yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami beribadah di tempat ini Tuhan, untuk kami memuji-Mu, membesarkan nama-Mu. Mari Tuhan, biarlah saat kami memuliakan nama-Mu, hadirat-Mu hadir di tempat ini. Engkau bertahta dalam setiap pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Sehingga saat kami memuji-Mu, saat kami menyembah-Mu, mujizat-Mu dinyatakan bagi setiap kami Tuhan. Engkau yang menguatkan setiap kami yang lemah, Engkau yang menghiburkan setiap kami yang sedih Tuhan. Engkau yang memulihkan setiap hati kami yang terluka ya Tuhan. Engkau menyembuhkan setiap kami yang sakit, karena kami percaya hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kuduskan kami, sucikan kami. Biarlah pujian kami, penyembahan kami, doa-doa kami boleh berlayak di hadapan-Mu ya Tuhan, dan menyenangkan hati-Mu. Pakai setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani Kau pada hari ini ya Tuhan. Bahkan setiap jemaat-Mu, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, kami semua bersuka cita, kami semua diberkati Tuhan lewat ibadah doa pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan sekali lagi urapi setiap kami, setiap penguasa-penguasa di udara, kuasa kegelapan, kuasa perpecahan, kuasa iblis yang mau mengganggu ibadah kami Tuhan. Saat ini kami bersatu hati, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Dan kami siap memuji-Mu, kami siap memberi yang terbaik buat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah doa kami. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Saya percaya saat kita memuji dan menyembah Tuhan, kalau buat saya ya, ada dua hal, yaitu hanya untuk memuliakan nama Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Ya, jadi tidak ada yang lain. Bukan karena lagunya bagus, bukan karena kita bisa nyanyi, bukan karena kita tahu lagunya dan suara kita bagus, bukan. Tapi bagaimana sikap hati kita untuk memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Amin. Yes, amin. Mari kita bersenang-senang di hadirat Tuhan. Haleluya. Kasih yang begitu besar. Haleluya. Kasih yang begitu besar.
Allah yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Amin.
Siap untuk menerima berkat Tuhan? Amin ya. Puji Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Roma 12 ayat yang ke-12. Saya ajak Bapak Ibu Saudara yang sudah membawa Alkitab dan membukanya. Mari kita buka dan baca sama-sama 1, 2, dan 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Puji Tuhan. Roma 12 ayat 12. Langkah dalam iman. Bapak Ibu Saudara, langkah di dalam iman kita kepada Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa hidup ini masih berjalan bersama dengan Tuhan, artinya jangan sampai kita tertinggal dari langkah Tuhan. Karena Tuhan terus bekerja, karena Tuhan terus berjalan memimpin kehidupan kita. Sama seperti kehidupan di dunia Bapak Ibu Saudara, ketika orang tua mengajak anaknya untuk berjalan, pergi. Maka ketika orang tuanya melangkah, anaknya pun harus melangkah. Demikianlah Bapak Ibu Saudara kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita sudah menerima anugerah keselamatan, penebusan darah Yesus supaya kita diampuni, supaya kita menerima pengharapan hidup yang kekal. Kehidupan kita tidak berhenti, tapi kehidupan kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saat kita berjalan bersama Tuhan itu artinya kita melangkah. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, melangkah di dalam iman kita Bapak Ibu Saudara. Ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, bersukacita dalam pengharapan. Apa itu pengharapan Bapak Ibu Saudara? Pengharapan adalah sesuatu yang diinginkan. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara, orang kalau berharap itu tidak pernah biasa-biasa. Tapi kalau orang berharap itu penuh dengan rasa antusias, dengan rasa kerinduan yang sangat besar. Seperti kalau kita mengharapkan nama kita diumumkan untuk menjadi juara dalam sebuah lomba Bapak Ibu Saudara. Kita sudah berlomba, kita sudah berusaha, kita sudah mengikuti aturan yang sudah diberikan. Dan kita sudah diuji, dan kita mungkin melihat bagaimana mungkin kita sudah melakukan lebih baik daripada yang lain. Tentunya kita berharap supaya kita dinyatakan sebagai pemenangnya. Demikianlah Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan sudah menolong kita di dalam pencobaan, di dalam masalah kehidupan kita. Ada amin? Kita harus memiliki pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan ini mengatakan bersukacitalah di dalam pengharapan. Pengharapan itu bukanlah sebuah pengharapan kalau kita menantikannya dengan biasa-biasa. Bukanlah sebuah pengharapan kalau kita menantikan suatu keadaan yang di masa yang akan datang, tetapi keadaannya tidak kita inginkan. Harapan adalah sebuah yang kita inginkan yang akan terjadi di depan dan kita sangat menanti-nantikannya. Saudara dikasih Tuhan, di dalam hidup ini kita berharap Tuhan menolong kita. Di dalam kehidupan ini kita berharap Tuhan menyembuhkan kita. Di dalam kehidupan ini kita berharap Tuhan memelihara kita. Memberikan juga berkat-berkatnya, keberhasilan di dalam dunia. Yang sekolah mungkin bagi orang tua, anak-anak diharapkan bisa belajar dengan baik, mengikuti masa sekolah dengan benar, jangan sampai tidak naik kelas. Juga buat yang masih belajar tentunya berharap supaya selalu naik kelas. Itu adalah harapan Bapak Ibu Saudara. Tetapi harapan itu harus dijaga supaya harapan itu harus kita antusias. Kalau harapan itu tidak disambut dengan antusias, itu artinya kita sudah tidak percaya lagi bahwa kita akan berhasil di depan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang memberikan rencana yang baik bagi kita. Tuhan yang selalu setia menolong kita. Tuhan yang tahu pertandingan apa yang harus kita lakukan hari ini. Dan Tuhan juga yakin bahwa kita pasti tampil sebagai pemenangnya. Ada amin? Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan saja begitu yakin kita bisa mampu melewati setiap tantangan yang ada, maka bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kita harus berjaga di dalam pengharapan itu. Itulah sebabnya bersukacitalah dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudara, saya kasih ilustrasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalkan seseorang ya berusaha
dia mungkin mau melamar sebuah pekerjaan. Dia mengirimkan surat lamaran, apalagi semakin zaman sekarang mungkin mencari pekerjaan tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Dan ketika surat lamaran itu dikirimkan, ketika ditolak atau tidak ada berita, lamaran yang sudah dikirimkan ternyata tidak mendapatkan balasan atau panggilan untuk wawancara, untuk bisa mendapatkan pekerjaan itu. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kalau orang yang tidak punya pengharapan, maka dia akan menyerah. Dia tidak akan menulis lagi. Tapi orang yang yakin bahwa dia pasti mendapatkan pekerjaan, ketika dia menuliskan 5 surat lamaran, lalu ketika 5 surat lamaran itu belum juga dipanggil, maka dia membuat 10 surat lamaran lagi. Artinya dia tetap semangat karena dia percaya Tuhan pasti menyediakan yang terbaik dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan yang paling berat dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Jika hari ini Bapak Ibu sama seperti orang yang sedang menghadapi pergumulan untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, seperti seorang yang sudah menuliskan 5 surat lamaran, dan Bapak Ibu yakin dengan kapasitas diri Bapak Ibu Saudara bahwa sebenarnya Bapak Ibu bisa mendapatkan pekerjaan, tetapi masalahnya ada prosesnya. Surat itu mungkin belum berbalas, mungkin belum ada tanggapan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, bersukacitalah dalam pengharapan. Artinya sambil kita menantikan pengharapan daripada Tuhan, kita tetap yakin ada pertolongan Tuhan. Ada amin? Bahwa Tuhan pasti menyediakan yang terbaik bagi kita. Kalaupun kita belum diterima, kalaupun kita belum mendapatkan jawaban, kita juga percaya itu adalah yang terbaik daripada Tuhan. Ada amin? Hanya orang yang percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa, bahwa Tuhan bisa melakukan segala perkara di dalam dunia ini, maka dia selalu percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Sehingga dia percaya bahwa tidak ada satupun kesusahan, kesukaran, kesulitan, penyakit yang tidak diketahui oleh Tuhan. Pasti semuanya itu adalah yang terbaik daripada Tuhan. Ada amin? Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah sabarlah dalam kesesakan. Kesesakan, ya, himpitan. Bapak Ibu pernah merasakan kesesakan, mungkin waktu pakai baju kesesakan, ya, nggak enak. Mungkin kalau kita masuk dalam ruangan lift, ya, kapasitas hanya 6 orang tapi diisi 12 orang. Rasanya untuk berdiri saja susah, untuk bergerak. Nafas pun rasanya sudah sulit karena terlalu penuh Bapak Ibu Saudara. Ya. Kesesakan di dalam dunia. Masalah yang satu belum kita selesaikan, sudah datang masalah yang kedua. Ketika kita sedang berpikir untuk menyelesaikan masalah yang pertama dan masalah yang kedua, tanpa kita duga-duga timbul lagi masalah yang ketiga. Secara manusia mungkin berkata, saya udah mau menyerah, saya gak kuat lagi. Tetapi firman Tuhan berkata, sabarlah dalam kesesakan. Saudara yang kasih Tuhan, pesan firman Tuhan pada malam hari ini, saya berikan tambahan buat Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang berharga itu ada prosesnya. Segala sesuatu yang tidak ada prosesnya, itu instan, itu semu, itu tidak sebaik yang diproses. Emas, ya, logam mulia didapatkan dengan apa? Dibakar. Sehingga akhirnya keluar logam yang murni, yang mahal, yang bernilai. Saudara yang kasih Tuhan, keramik, bejana. Sering kita menyanyikan, kita ini seperti bejana yang dibentuk oleh tangan Tuhan. Dan ketika tangan Tuhan sudah membentuk bejana kehidupan kita, ada kalanya memang semua dalam otoritas Tuhan. Tetapi ketika dalam bentuk mungkin tiba-tiba dirubah lagi, mungkin kita perlu ditekan, mungkin kita perlu dikembangkan. Marilah Bapak Ibu Saudara, ketika kita dalam prosesnya Tuhan, sabarlah dalam kesesakan. Percayalah kepada firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya untuk orang di luar sana yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya untuk disampaikan oleh para pendeta, para pengkhotbah. Tapi firman Tuhan adalah untuk dipegang bagi orang percaya, untuk dia semakin kuat, semakin yakin ketika dia dalam kehidupan kesesakan. Saudara yang dikasih Tuhan, hanya orang-orang yang berkualitas
yang diproses. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau dalam kehidupan ini Bapak Ibu mengalami banyak kendala, banyak masalah. Saya pernah membaca sebuah tulisan bahwa kebaikan Tuhan itu dinyatakan lewat air mata. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ketika orang keluarkan air mata, biasanya dia merasa sendirian. Dia merasa tidak mampu lagi. Dan pada umumnya orang yang dalam keadaan sendirian, dalam keadaan tidak mampu, maka dia terbuka dengan Tuhan. Maka dia memiliki satu kerinduan yang begitu dekat dengan Tuhan. Beda dengan orang yang baik-baik saja, beda dengan orang yang mungkin hari-harinya senang-senang, mungkin lupa untuk memanggil nama Tuhan, bahkan lupa bersyukur kepada Tuhan, bahkan juga lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah kepada Tuhan. Di dalam kesesakan kita merasakan kebaikan Tuhan. Di dalam kesesakan kita mengerti rencana Tuhan. Di dalam kesesakan kita merasakan pertolongan dan jamahan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga benarlah firman Tuhan yang dikatakan bahwa kita adalah biji matanya Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga adalah bertekunlah di dalam doa. Doa. Doa bertekun. Doa adalah nafas orang percaya. Ini bukan slogan, ini bukan kata-kata emas, tetapi inilah sebuah pesan yang mengingatkan kita sebagai orang percaya bahwa ketika kita masih mau hidup, artinya kita masih harus bernafas. Kalau manusia tidak mau hidup, dia nggak usah nafas, maka dia akan mengalami kematian. Itu kematian secara jasmani. Jangan sampai rohani kita mengalami kematian karena kita tidak mengisi kerohanian kita dengan oksigen rohani. Ketika kita berdoa, kita melihat bagaimana campur tangan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa, kita melihat bagaimana Tuhan sudah begitu luar biasa menyertai kita, menolong kita, memberikan segala yang baik dalam hidup kita. Bahkan hanya orang yang berdoa lah yang bisa berkata, Tuhan, apa yang dapat kubalas atas kebaikan-Mu? Dan orang yang berdoa selalu berkata, tidak ada yang mampu membalas kebaikan Tuhan. Saya boleh katakan buat Bapak Ibu Saudara, langkah iman yang kita terima pada malam hari ini miliki pengharapan. Kalau kita percaya sorga adalah milik kita, maka kita selalu rindu untuk boleh menerima janji Tuhan bahwa sorga adalah milik kita. Lewat apa? Lewat ibadah. Kita terus menguatkan diri kita di dalam keadaan penantian kita kadang-kadang mungkin terlalu lama. Bersuka cita dalam pengharapan. Lalu ketika kita menjalani kehidupan kita, ada masalah, ada kesesakan, ada kesukaran, ada kesulitan. Kuatkan, teguhkan hati kita, bersabar. Inilah prosesnya Tuhan. Tidak selama-lamanya orang benar itu dibiarkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan tahu yang terbaik. Yusuf yang diberikan janji oleh Tuhan bahwa dia akan menjadi pemimpin bagi banyak orang, termasuk saudara-saudaranya, termasuk orang tuanya. Karena mimpi Yusuf, Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Sekalipun orang tuanya mengasihi Yusuf lebih daripada yang lain, tapi Yusuf harus menjalani sebuah proses. Lewat baju bagus yang dibuatkan oleh ayahnya, justru Yusuf diiri hatikan oleh saudara-saudaranya. Dan akhirnya Yusuf harus dibuang ke sumur dan dia dijual. Saudara-saudara tega melakukan itu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita bayangkan kehidupan kita hari ini, rasanya sulit kita memikirkan kalau kita berbuat seperti apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Tapi saya boleh mungkin mengajak Bapak Ibu Saudara, karena mereka sudah sangat tidak suka terhadap kehidupan Yusuf, sehingga mereka tega melakukan itu. Saudara yang dikasih Tuhan, manusia bisa seperti itu. Tapi lihat cara Tuhan. Tadinya Yusuf dibuang ke sumur dan dia akan mati.
Tetapi Tuhan buka jalan, ada pengharapan, diangkat, dijual. Yusuf yang tangannya halus, Yusuf yang tidak pernah bekerja keras, dia harus menjadi budak. Tetapi firman Tuhan mengatakan, karena Tuhan menyertai Yusuf, maka apa saja yang dibuat Yusuf, dibuatnya berhasil. Yusuf tidak mengeluh ketika dia harus mengalami kesesakan dalam hidupnya. Dia harus menjadi seorang budak di rumah seorang pejabat di Mesir. Dan dia harus mengalami difitnah ketika dia digoda untuk berbuat dosa dan dia menolak untuk berbuat dosa. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, orang yang menolak berbuat dosa justru menghadapi hukuman masuk dalam penjara. Tetapi Tuhan tetap menyertai. Yusuf tidak pernah gagal dalam hidupnya, tetapi dia harus melewati sebuah proses yang berat. Saudara yang dikasih Tuhan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada Yusuf, saya percaya juga akan diberikan kepada kita yang percaya. Ada amin? Haleluya. Masuk dalam penjara Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya Tuhan pulihkan keadaan Yusuf. Dan Yusuf menjadi seorang penolong bagi bangsanya dan juga bagi bangsa yang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara juga umat pilihan Allah. Janji Tuhan adalah saudara diciptakan spesial. Saudara dipakai Tuhan, ada amin? Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu, ikutilah langkah kehidupan bersama dengan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, Yusuf adalah orang yang selalu berdoa kepada Tuhan. Sehingga ketika dia menghadapi kesulitan, Tuhan memberikan perlindungan atas apapun yang dihadapi. Begitu luar biasa contoh kehidupan Yusuf. Biarlah mari kita ini menjadi satu pesan bagi kita, penguat bagi kita tentang ayat Roma 12 ayat 12 ini. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama dan baca ini ayat ini untuk diri kita sendiri. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saya melihat ada beberapa orang yang menghadapi pergumulan yang berat. Saya merasakan mungkin ada beberapa di antara Bapak Ibu Saudara yang menghadapi satu keadaan yang mungkin saudara merasa ini adalah satu kesesakan yang amat sangat. Dan sebenarnya saudara ingin berkata, aku tidak kuat, aku tidak sanggup lagi. Tapi percayalah, bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Bertekunlah dalam doa. Tuhan selalu menolong. Tuhan pasti menolong. Nantikanlah kemenangan itu. Saudara diberikan kemampuan iman, percaya. Jangan lihat apa yang dunia lakukan. Mungkin dunia terbatas. Tapi mari lihat apa yang Tuhan bisa lakukan atas hidup Bapak Ibu Saudara. Tuhan bisa mengubah keadaan yang mustahil menjadi mungkin. Inilah yang menjadi iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau selalu menolong kami Tuhan. Tidak sehelai rambut pun Tuhan terjatuh tanpa seizin Kau Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau mengasihi anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang indah dalam hidup kami Tuhan Yesus, yang masih terus Kau kerjakan Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau turut akan kehendak-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau selalu memberikan yang terbaik buat anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan dalam menghadapi tantangan demi tantangan Tuhan, iman kami boleh terus dibangkitkan Tuhan, untuk memandang selalu pada kebesaran Tuhan. Engkau yang sanggup menolong kami Tuhan. Kuasa-Mu yang tidak terbatas, mujizat-Mu masih ada sampai saat ini Tuhan. Dan kami terus percaya dan yakin Tuhan Yesus, semuanya itu Tuhan kami mampukan kami untuk berjalan bersama dengan Engkau dengan iman yang teguh Tuhan, untuk kami terus berjalan di dalam jalan kemenangan-Mu Yesus.
Kami percaya Tuhan masalah apapun Tuhan, baik itu penyakit, baik masalah ekonomi atau apapun Tuhan yang anak-anak-Mu hadapi saat ini Tuhan, Engkaulah yang akan menjadi penolong buat kami. Dan kami terus boleh yakin Tuhan akan kuasa-Mu Tuhan yang sanggup menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak Tuhan yang mengalami sakit saat-saat ini Tuhan Yesus. Tuhan jamah Tuhan tubuh mereka Tuhan. Biar Tuhan berikan kekuatan, pulihkan Tuhan kesehatan anak-anak-Mu Tuhan. Dengan kuat kuasa-Mu Yesus. Sehingga dengan tubuh yang sehat mereka boleh beraktivitas kembali. Dan terlebih boleh mempermuliakan nama-Mu Yesus. Tuhan juga kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang masih menghadapi ujian Tuhan. Kiranya Engkau terus berikan mereka kerajinan Tuhan Yesus. Berikan akal budi dan hikmat Tuhan untuk dapat menjawab Tuhan akan soal-soal pertanyaan dalam ujian itu Tuhan. Sehingga mereka boleh mendapat nilai yang terbaik Tuhan Yesus, nama-Mu dimuliakan. Tuhan kami berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan di tempat ini, dimanapun mereka berada Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu Tuhan. Engkau pun menjangkau Tuhan mereka Tuhan. Engkau tahu permasalahan yang mereka hadapi Tuhan Yesus. Biarlah Engkau jawab segala kerinduan hati mereka Tuhan Yesus. Segala kerinduan yang baik Tuhan, kami percaya Engkau yang akan menggenapi Tuhan. Engkau yang akan menjawab Tuhan, sesuai Tuhan dengan kehendak dan waktu-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan kiranya gereja ini boleh menjadi berkat Tuhan di tengah-tengah masyarakat di tempat ini Tuhan. Supaya Tuhan bukan hanya sebagai bangunan saja Tuhan, tapi gereja ini boleh membawa dampak yang positif Tuhan buat masyarakat di sekitar sini Tuhan. Sehingga mereka boleh masuk Tuhan. Gereja ini mempunyai daya tarik Tuhan. Sehingga mereka masuk Tuhan dalam rumah-Mu Tuhan. Mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat jam-jam ibadah yang ada Tuhan Yesus. Kami undang Kau hadir Tuhan di setiap jam-jam ibadah yang ada Tuhan. Biar bukan hanya kedatangan kami percaya Tuhan tidak akan sia-sia Tuhan. Tapi kami boleh menerima berkat dalam jam-jam ibadah yang kami ikuti Tuhan Yesus. Biar ada berkat kekuatan yang baru Tuhan untuk kami menjalani hari-hari kami Tuhan. Karena kami tidak mampu Tuhan berjalan sendiri. Kami perlu pertolongan, kami perlu kemampuan yang selalu baru Tuhan. Kekuatan yang selalu baru Tuhan. Karena kami tidak mampu Tuhan. Tuhan yang akan memimpin kehidupan kami, menuntun kami sehingga kami terus ada di dalam rencana-Mu, di dalam jalan-Mu Tuhan. Kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kami mau taat Tuhan akan apa yang Kau mau kerjakan dalam hidup kami. Kami mau merendahkan hati kami Tuhan. Apa yang Kau mau lakukan Tuhan dalam hidup kami. Walaupun seringkali Tuhan tidak sesuai dengan keinginan kami Tuhan. Tapi kami mau taat Tuhan. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami. Kami percaya Tuhan, Kau selalu memberikan yang terbaik Tuhan buat kami anak-anak-Mu. Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan berkati mereka dengan kerendahan hati. Berikan hati yang mau melayani Tuhan. Karena melayani Engkau adalah satu hal yang sungguh-sungguh Tuhan berharga buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bangkitkan selalu iman kami Tuhan, untuk kami berjalan Yesus. Tuhan kami serahkan juga Tuhan, gembala-Mu yang menggembalakan di tempat ini Tuhan Yesus. Biar Kau berkati Tuhan dengan hikmat marifat yang daripada-Mu Yesus. Untuk menggembalakan domba-domba di tempat ini Tuhan. Supaya Tuhan terus berikan
kekuatan Tuhan, sehingga apa yang dia mulai memimpin kami sebagai domba-dombanya ke padang rumput yang hijau Tuhan, sehingga kami terus ada di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Yesus, kepada tangan Allah yang berkuasa. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan sambutlah berkat Tuhan yang berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus Tuhan kita, serta perlindungan kuasa Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita mulai sekarang dan selama-lamanya sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya, bersama kita katakan amin.